Kak, geser lagi Kak. Aisyah, geser lagi Kak. Waduh, wawancara udah ketahuan gitu. Sudah wawancara sih. Ya. Pada kesempatan ini kami akan melakukan press conference terkait dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh kita, tim dari Wasdaq Ditjen Imigrasi, terkait dengan ada beberapa penindakan. Ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke kita. Kemudian dari laporan tersebut kita tindak lanjuti dengan melakukan lidik selama kurang lebih 1 bulan. Dari hasil tersebut kemudian kemarin kita melakukan penindakan di TKP dan ternyata benar ditemukan ada 12 warga negara Vietnam yang melakukan kegiatan menjadi pekerja seks komersil. Adapun tarif yang dikenakan ataupun yang ditetapkan oleh penyelenggara yaitu sebesar 5.600.000 per orang. Itu untuk 1 kali kencan. Kemudian yang bersangkutan dari 12 warga negara tersebut masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan. Ya, itu dengan menggunakan visa bebas kunjungan ya. Bebas visa kunjungan atau BVK. Dan ada juga yang menggunakan visa kunjungan saat kedatangan atau VKSK dengan tujuan wisata. Perbuatan 12 warga negara Vietnam tersebut melanggar pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kepada yang bersangkutan, 12 warga negara Vietnam tersebut akan dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan dimasukkan ke dalam daftar penangkalan. Jadi akan dilakukan deportasi, selanjutnya akan ditangkal. Dampak dan upaya daripada pencegahan, yaitu yang pertama saat ini sedang dilakukan pengembangan, jadi kami akan melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas lagi. Kemudian Direktorat Jenderal Imigrasi akan meningkatkan pengawasan terhadap WNA untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang serupa. Karena saat ini memang kami menerima banyak laporan dari masyarakat dan kita sedang melakukan lidik terhadap laporan tersebut. Dan apabila memang benar ditemukan sesuai dengan laporan, akan kita lakukan penindakan. Pesan yang ingin kami sampaikan dari Direktorat Imigrasi, khususnya Direktorat Wasdaq Ditjen Imigrasi, bahwa pemerintah tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran hukum di Indonesia termasuk oleh warga negara asing. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan setiap kegiatan yang mencurigakan, membantu penegakan hukum. Dan komitmen untuk melindungi Indonesia, pemerintah berkomitmen untuk melindungi Indonesia dari kejahatan lintas negara
dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Demikian press release yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada rekan-rekan yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Para WNA ini disebutkan masuk menggunakan visa gitu ya. Artinya sebetulnya untuk negara ini apakah memang ada sosok tertentu yang memang mengkoordinir mereka semua untuk apakah ada pengembangan terkait pidana mungkin terkait dengan pihak penyelenggara yang memang mempekerjakan mereka, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas yang dari Kompas. Sampai saat ini terkait dengan tadi ada yang sebagai koordinator, itu sedang kita dalami karena mereka masuknya ini sendiri-sendiri, jadi tidak secara rombongan gitu. Jadi seperti ya orang mau liburan lah ke Indonesia gitu, ternyata di sini mereka melakukan kegiatan yang tadi saya bilang pekerja seks komersil. Jadi untuk siapa koordinatornya, siapa yang ininya kita lagi pendalaman untuk ke arah sana. Ya, baik. Selanjutnya. Ya, baik. Hasil dari pemeriksaan dari tim Wasdak, mereka di sini kurang lebih baru 1 bulan. Ya, jadi dilihat juga dari visanya itu kurang lebih baru 1 bulan mereka masuk ke Indonesia dan melakukan kegiatan tersebut. Lanjut, ada lagi? Ya. Bagi mereka ini ke-12-nya tidak ada tindakan penegakan tentang pidananya ya Pak? Mereka hanya dideportasi saja, pulang ke negaranya. Setelah itu di negara mereka tidak ada rekomendasi penindakan secara pidana karena tindakannya di sini kan melakukan ilegal. Baik, karena kan TKP-nya kan di Indonesia. Sementara di Indonesia kita dikenakan tindakan administratif keimigrasian dengan dilakukan deportasi. Untuk kegiatan untuk selanjutnya diproses di Vietnamnya sendiri, tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan sana. Karena kan yang dia lakukan adalah tindakannya di Indonesia dengan dikenakan masalah izin tinggal ya, izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal. Jadi sementara ini kita sebagai dari Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan sesuai dengan undang-undang yang kami bisa gunakan atau terapkan. Untuk yang di Vietnamnya sendiri nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut. Berarti tidak ada tindakan, berarti kalau tidak dikenakan misalnya prostitusi online seperti yang di Indonesia, mungkin ada bandarnya yang di sini. Gitu. Ya, itu tadi yang saya bilang tadi kan, kami coba dalami untuk siapa yang apabila ada yang menjadi koordinatornya, kemudian apakah dia sampai ke sini bagaimana, yang pasti sedang dilakukan pendalaman oleh kita. Karena kerjanya di satu tempat kan ya Pak? Ya, satu tempat ya Rifek? Iya, di satu kalau tempat. Kalau mereka datang satu-satu gitu, di satu tempat kan, Iya. berarti kan ada yang Iya, iya. kecuali kalau misalnya tempatnya beda-beda misalnya. Ya. Nanti kami sedang melakukan pendalaman, kan baru diamankan kemarin ya ininya. Makasih Pak. Dari mana Pak? Akurat. Pak, untuk penangkalannya tadi berapa lama Pak? Apakah memang mereka di dalam tanda petik di blacklist selamanya Kak? Atau memang dalam jangka waktu tertentu saja Pak? Jadi penangkalan dari semua warga ini itu bisa sampai 2 tahun. Ya. Ada lagi? Cukup? Baik. Terima kasih rekan-rekan atas waktunya. Saya ucapkan selamat sore dan selamat untuk berhari libur ya, weekend. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.